Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Zalda Wulandari dengan NIM 180101048. Mahasiswi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas PAIB. Dengan ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Dikotomi dan Permasalahannya, yang dimana makalah ini mengangkat 5 rumusan masalah. Yang pertama, pengertian dikotomi ilmu. Yang kedua, pokok-pokok masalah dikotomi ilmu. Yang ketiga, penyebab kemunculan dikotomi ilmu. Yang keempat, dampak terjadinya dikotomi ilmu. Dan yang kelima, solusi permasalahan dikotomi ilmu. Pembahasan pengertian dikotomi ilmu secara leksikal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikotomi mempunyai pengertian sebagai pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan. Dua kelompok yang dimaksudkan tentu saja diperuntukkan bukan hanya pada dunia pendidikan, akan tetapi mencakup semua hal yang bertentangan. Dengan demikian, segala hal yang membagi sesuatu menjadi dua kelompok yang berbeda bahkan saling bertentangan antara kelompok tersebut adalah dikotomi. Berarti pengertian dikotomi ilmu adalah membedakan, memisahkan ilmu menjadi dua kelompok atau dua bagian yang saling berbeda dan bertentangan. Dikotomi adalah pembagian dua bagian, pembelahan dua, bercabang dua bagian. Ada juga yang mendefinisikan dikotomi sebagai pembagian di dua kelompok yang saling bertentangan. Secara terminologis, dikotomi dipahami sebagai pemisahan antara ilmu dan agama yang kemudian berkembang menjadi fenomena dikotomik lainnya. Dari banyaknya istilah yang dipakai dalam dikotomi pendidikan Islam, maka secara garis besar semua istilah yang dipakai mengerucut pada perbedaan antara ilmu agama dan ilmu umum, yang artinya semua eksistensi ilmu dipertentangkan dan dipisahkan antara satu dengan lainnya dalam bingkai realitas yang terfragmentasi menjadi subsistem yang masing-masing berdiri sendiri. Konsekuensi dikotomi sebagaimana yang disebutkan seperti istilah di atas akan berimplikasi pada keterasingan ilmu-ilmu agama terhadap kemodernan dan menjauhnya kemajuan ilmu pengetahuan dari nilai-nilai agama. Jika istilah dikotomi ilmu itu hanya sekedar membedakan dengan tujuan pengklasifikasian ilmu menjadi ilmu agama dan ilmu non-agama, maka dikotomi menjadi hal yang biasa saja atau biasa bernilai positif. Akan tetapi, jika dikotomi ilmu pengetahuan dengan mendiskriminasi salah satu ilmu pengetahuan, maka ini akan berdampak buruk bagi masing-masing ilmu pengetahuan. Ya, baik. Pada pembahasan rumusan masalah yang kedua, yaitu pokok-pokok masalah dikotomi ilmu dalam Islam. Pada sisi lain, awal mula perdebatan dikotomi ilmu dalam Islam dimulai dengan kemunculan penafsiran dalam ajaran Islam bahwa Tuhan pemilik tunggal ilmu pengetahuan atau Maha Alim. Ilmu pengetahuan yang diberikan pada manusia hanya merupakan bagian terkecil dari ilmunya, namun manusia diberi kebebasan untuk meraih sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, sangatlah tidak pantas jika ada manusia yang bersikap sombong dalam masalah ilmu atau memiliki kecongkakan intelektual. Keyakinan ini yang ada puncaknya melahirkan perdebatan dikotomi ilmu dalam pemikiran Islam, yaitu pertentangan dikotomi ilmu dengan istilah kelompok ilmu antroposentris dihadapkan dengan kelompok ilmu atau teosentris. Berdasarkan ilmu argumen epistemologi, ilmu pengetahuan antroposentris dinyatakan bersumber dari manusia dengan ciri khas akal atau rasio, sedangkan ilmu pengetahuan teosentris dinyatakan bersumber dari Tuhan dengan ciri khas kewahyuan. Maka terbentuklah pertentangan antara dua jenis ilmu, yaitu agama dan filsafat. Agama yang menekankan pada pengetahuan kewahyuan dipertentangkan dengan filsafat yang menekankan pada akal manusia. Filsafat yang tidak lain adalah akar ilmu pengetahuan dikategorikan dalam kelompok ilmu umum. Agama meskipun kadang-kadang tidak diteruskan atau diagendakan dengan kata Islam, maka yang dimaksud ialah agama Islam. Hal ini dapat saja khususnya di Indonesia karena ajaran agama Islam dianut oleh penduduk secara mayoritas. Perdebatan dikotomi ilmu ini tidak terbatas pada kajian tersebut, tetapi meluas dan mendalam terlebih dipicu oleh fanatisme agama. Akibatnya seringkali perdebatan dikotomi ilmu berakibat pada pengelompokan ilmu yang terpisah-pisah dan menjalar.
ke berbagai aspek kehidupan, seperti halnya pengelompokan ilmu-ilmu Islam dengan ilmu-ilmu yang tidak Islam, menjalar menjadi perdebatan akumulatif wilayah suatu bangsa seperti kelompok ilmu Barat dan Timur. Rumusan masalah yang ketiga yaitu penyebab kemunculan dikotomi ilmu. Memasuki zaman pertengahan 1300 sampai 1700 Masehi, di kalangan umat Islam terjadi disintegrasi politik dan perpecahan internal umat Islam sehingga mengakibatkan peradaban Islam mundur bahkan hancur. Sehingga yang semula Islam menguasai berbagai kawasan, kini sebaliknya negara-negara Islam berada di bawah implementasi Barat. Mesir dijajah Prancis, India dijajah Inggris, Indonesia dijajah Belanda, Malaysia dan Brunei dijajah Inggris. Baru pada abad ke-20 negara-negara Islam berhasil melepaskan diri dan menjadi negara merdeka. Dalam kondisi ini, umat Islam menjadi awam terhadap ilmu akliyah atau ilmu-ilmu umum. Pada perkembangannya, di dunia Muslim terjadi dikotomi pengetahuan secara ketat antara ilmu-ilmu agama sebagaimana dipertahankan dan dikembangkan dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam di pesantren dan madrasah pada satu pihak, dan ilmu-ilmu umum sekuler yang diperkarsai pemerintah di pihak-pihak dan lain. Dikotomi ilmu menjadi sangat tajam karena sampai pada pengingkaran terhadap validitas dan status keilmuan yang satu atas yang lain. Misalnya di sekolah-sekolah umum terdapat pemisahan-pemisahan yang ketat antara ilmu-ilmu umum seperti matematika, fisika, biologi dengan ilmu-ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, tauhid dan sebagainya. Seakan-akan muatan religius hanya terdapat dalam mata pelajaran agama, sementara ilmu-ilmu umum dianggap netral, tidak memiliki kaitan dengan agama. Persoalan dan pengategorian kelompok ilmu umum dan agama dalam Islam umumnya muncul lebih didorong atas kepentingan politik. Hal ini terlihat menonjol dengan kemunculan alasan akumulasi kuantitatif wilayah. Dan filsafat lebih banyak dipelajari di negara-negara Barat dan agama dipelajari di negara-negara Timur. Maka pertentangan ini menjadi dua kelompok ilmu dengan istilah Barat dan Timur. Rumusan masalah yang keempat yakni dampak permasalahan dikotomi ilmu. Pemisahan ilmu dalam dunia pendidikan menjadi ilmu umum dan ilmu agama telah membawa dampak dalam kehidupan, khususnya dalam dunia pendidikan, yakni antara lain: yang pertama, terjadi disharmoni relasi antara pemahaman ayat-ayat ilahiyah dengan ayat-ayat kauniyah, antara iman dan ilmu, antara ilmu dan amal, antara dimensi duniawi dengan ukhrawi, dan relasi antara dimensi ketuhanan atau teosentris dengan kemanusiaan atau antroposentris. Yang kedua, mengantar dunia pendidikan di Indonesia menjadi suatu pendidikan yang mandul dan menghasilkan ilmuwan-ilmuwan yang tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan kemasyarakatan dan lingkungan. Yang ketiga, pendidikan agama yang terlalu memisah dari dunia ilmu-ilmu sosial dan kehumaniora telah melahirkan ahli-ahli agama yang tidak peka terhadap kehidupan sosial dan gagap terhadap perkembangan dunia modern. Agama seakan terlapis dari realitas sosial, apalagi studi Islam yang ada selama ini cenderung menampakkan tumpang tindih yang tidak menguntungkan bagi pengajar maupun yang diajar. Dan yang keempat, pola pikir yang serba bipolar dikotomis menjadikan manusia terasing dari dirinya sendiri, terasing dari keluarga dan masyarakat sekelilingnya, terasing dari lingkungan alam dan ragam hayati yang menopang kehidupannya, serta terasing dari denyut nadi lingkungan sosial budaya sekitarnya, yang akhirnya terjadi proses dehumanisasi secara masif baik pada tataran kehidupan keilmuan maupun keagamaan. Imbas lain dari adanya dikotomi ilmu adalah berpetak-petaknya orientasi dari masing-masing orang dalam mendapat pendidikan. Misalnya saja kaum agamawan, para pengabdi Tuhan akan lebih cenderung memilih pendidikan agama dan menghinakan pendidikan yang hanya mementingkan materi semata. Ajaran ini terlihat jelas pada tradisi pada sufi Islam, pendeta Hindu dan kebanyakan tokoh-tokoh agamawan. Dan rumusan masalah yang kelima, solusi permasalahan dikotomi ilmu, yaitu mengenai persoalan dikotomi, tawaran Fazlur Rahman salah satu pendekatannya adalah dengan menerima pendidikan sekuler modern sebagaimana telah
secara umumnya di dunia barat dan mencoba untuk mengislamkannya, yakni mengisinya dengan konsep-konsep kunci tertentu dari Islam. Lebih lanjut, persoalannya adalah bagaimana melakukan modernisasi pendidikan Islam, yakni membuatnya mampu untuk produktivitas intelektual Islam yang kreatif dalam semua bidang usaha intelektual bersama-sama, dengan keterkaitan yang serius kepada Islam. Syafi'i Ma'arif mengatakan, bila konsep dualisme dikotomik berhasil ditumbangkan, maka dalam jangka panjang sistem pendidikan Islam juga akan berubah secara keseluruhan, mulai dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi. Solusi mengurangi atau mentiadakan dikotomi dalam pendidikan dengan berpedoman pada prinsip keseimbangan yang mendasari pendidikan Islam, yaitu keseimbangan antara kehidupan dunia dan ukhrawi, keseimbangan antara jasmani dan rohani, serta keseimbangan antara individu dan masyarakat. Upaya lain dalam rangka penjumpaan sains dan agama adalah mengembangkan ilmu agama dengan bantuan ilmu pengetahuan modern, karena ilmu agama adalah salah satu jenis ilmu manusia yang dapat berubah, berinteraksi, menyusut, dan mengembang. Termasuk di dalamnya untuk menafsirkan teks-teks agama, kita membutuhkan beragam jenis ilmu yang lain, agar pemahaman kita terhadap ayat suci tidak stagnan. Disinilah tampak pentingnya mendialog wilayah sains dan teknologi serta wilayah kajian humaniora dan ilmu-ilmu sosial dalam studi-studi keagamaan. Ya, itu tadi penjelasan dari 5 rumusan masalah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.